Tunggu apa lagi? Cepat buka pakaianmu. Mendengar perintah itu untuk kedua kalinya, refleks tangan Indah menyilang di depan dada dengan kaki yang perlahan mundur, menjauh dari Adam. Untuk apa aku buka pakaian? Tanyanya dengan ketakutan. Tentu saja membuat keturunan, kau pikir kita bisa melakukannya dengan mengenakan pakaian, jawab Adam dengan sarkas. Oh ya ampun, kau itu mesum sekali. Indah menggelengkan kepalanya. Sungguh ia tak menyangka, pria dingin dan datar yang sangat membencinya itu bisa berkata-kata mesum tanpa rasa malu bahkan dengan terangan-terangan dan to the point. Adam sendiri tak mempedulikan ucapan Indah yang mengatainya pria mesum. Ia berjalan mendekat pada wanita itu karena yang ada di pikirannya saat ini adalah menyentuhnya. Karena tak dapat dipungkiri berada di dekat Indah tubuhnya sudah bereaksi dengan hebat terlebih bayangan kemarin malam saat mereka bercinta mulai menari-nari di benaknya. Sungguh gila, murahan, dan memalukan. Itulah yang ada di dalam pikiran Adam saat ini. Ia yang tak pernah bergairah dengan wanita manapun, justru takluk pada tubuh wanita miskin yang sangat dibencinya. Stop! Jangan mendekat, aku tidak mau melakukan. Aku. Shrek. Indah sontak terkejut dengan mulut yang menganga lebar saat tiba-tiba Adam menarik gaun yang dikenakannya hingga robek. Dan lebih terkejut lagi saat pria itu mendorong tubuhnya ke atas ranjang. Menghimpitnya dengan tubuh besar dan tegap itu sampai Indah tak bisa bergerak sama sekali. Tuan, aku memang sudah setuju dengan menandatangi berkas itu. Tapi bukan berarti aku setuju untuk melakukannya sekarang. Karena tadi malam mereka sudah melakukannya, bahkan rasa sakitnya masih terasa sampai sekarang. Tadi pagi Adam juga sudah bercinta dengan Tasya, tapi kenapa pria itu ingin melakukannya lagi dengannya? Apakah seorang Adam tidak pernah ada kata puas, atau jangan-jangan pria itu seorang maniak? Jangan banyak protes. Cukup diam dan terima benihku. Adam menatap wanita yang berada di bawahnya. Dengan intens, mengamati dengan napas naik turun dengan rasa yang menggebu. Tak dapat dipungkiri jiwa lelakinya semakin bergairah dengan posisi mereka saat ini, terlebih saat mencium wangi tubuh Indah. Tapi Tuan, bukankah tadi malam kita sudah melakukannya? Berarti kita tidak harus melakukannya lagi. Siapa tahu yang semalam akan membuahkan hasil. Pinta Indah dengan memohon, agar Adam membatalkan niatnya. Mana mungkin satu kali bisa berhasil? Benarkah? Indah balik bertanya dengan bingung. Memangnya sampai berapa kali agar berhasil? Sebanyak mungkin. Apa? Tetapi, Indah kembali terkejut saat Adam bukan lagi merobek pakaiannya, tapi menariknya dengan kasar hingga menyisakan dalaman yang kini melekat pada tubuhnya. Dengan perasaan sangat malu, Indah hendak menutup tubuhnya yang terpampang jelas di kedua mata Adam. Namun pria itu menahan tangannya dengan kuat, dan tanpa banyak kata melepaskan sisa yang melekat di tubuhnya dengan gerakan sangat cepat. Meskipun dengan sekuat tenaga Indah menolak dan memberontak agar Adam menghentikan perbuatannya. Tapi akhirnya ia kalah juga, membiarkan Adam melakukan apa yang diinginkan pria itu. Ia, pria yang sangat berkuasa itu langsung menyentuhnya tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Terlihat sekali jika Adam enggan untuk memberikan sentuhan lembut padanya, atau hanya sekedar saja tidak pria itu lakukan. Sakit? Tanya Adam dengan menahan gejolaknya untuk tidak bergerak.
Indah menganggukkan kepalanya namun sedetik kemudian menggeleng, membuat Adam bingung namun kembali melanjutkan permainannya. Namun kali ini dengan sangat lembut, karena bagaimanapun ia tidak mau melukai seseorang yang tengah memberikan kenikmatan yang tidak pernah dirasakannya selama ini. Adam mengerang saat pelepasan itu datang, mengeluarkan benihnya di dalam dengan perasaan lega. Seakan rasa penat dan semua beban pikirannya hilang begitu saja hanya dengan kegiatan panas tadi. Sungguh ia benar-benar tak menyangka akan senikmat ini bercinta dengan seorang wanita, membuatnya ingin melakukan lagi dan lagi. Bahkan sekarang ia ingin mengulangnya hanya karena melihat Indah yang terlihat pasrah dengan peluh di wajah cantik itu. Ya, tidak bisa ia pungkiri Indah memang cantik dengan wajah naturalnya. Bahkan terlihat sangat menggemaskan jika wanita itu tertawa dengan lesung di salah satu pipinya. "Bersihkan dirimu sekarang," ucap Adam sembari beranjak dari tubuh Indah mengambil pakaiannya yang berserakan di atas lantai lalu mengenakannya dengan cepat. "Aku tunggu di luar, 15 menit dari sekarang." Setelah selesai mengenakan pakaiannya, Adam keluar dari dalam kamar, meninggalkan Indah yang masih berbaring di atas ranjang. "Kenapa aku merasa seperti wanita bayaran?" gumam Indah dengan perasaan sedih. Karena setelah puas, Adam meninggalkannya begitu saja tanpa ucapan terima kasih. Belum 1 hari ia menjadi istri kedua Adam. Sudah merasakan sesak di hatinya, bagaimana ke depannya nanti. Terlebih jika berhadapan langsung dengan Tasya, entah apa yang akan terjadi. Semangat Indah lagi pula ini hanya sementindah kau juga tidak akan bertemu dengan mereka lagi, gumamnya pada diri sendiri. Ya, hari ini Tasya akan tinggal dengan Adam di mansion utama. Sedangkan ia akan kembali tinggal di rumah keluarga Wisnu. Jadi mereka tidak akan lagi bertemu, dan ia akan menolak setiap Adam meminta untuk bertemu. Lagi pula Indah sudah menjalankan tugasnya tadi, kalaupun berhasil atau tidak itu bukan salahnya. "Kenapa lama sekali?" sentak Adam setelah melihat Indah keluar dari kamar. Waktu yang diberikan selama 15 justru molor sampai setengah jam lamanya. "Maaf, aku tadi." "Sudahlah cepat jalan." Adam berjalan terlebih dahulu di depan, sedangkan Indah mengikuti dari belakang. Mereka bertiga berjalan dengan diam tanpa ada yang bersuindah sama sekali. Ya, bertiga karena ada Asman di antara Indah dan Adam. Indah sangat bersyukur untuk hal itu, karena dengan adanya Asman membuat kecanggungan di antara mereka sedikit berkurang. "Pergilah dengan Asman," ucap Adam setelah mereka berada di dekat mobil yang tadi dinaikinya. Indah menganggukkan kepalanya tanpa protes, karena yang terpenting saat ini adalah pergi sejauh mungkin dari Adam. "Siapa yang menyuruhmu duduk di depan?" Adam menahan pintu yang hendak dibuka oleh Indah. "Tidak ada, tapi biasanya aku duduk di samping Tuan Asman. Karena seperti yang sudah-sudah, setiap kali menemani Tasya bersama Adam, Indah akan duduk di kursi depan bersama Asman. Duduk di belakang." "Tapi Tuan." "Duduk di belakang," perintah Adam untuk kedua kalinya dengan tegas dan sorot mata yang tajam, membuat Indah mau tidak mau mengikuti perintah pria itu terlebih pintu belakang sudah dibuka oleh Asman. "Tunggu." Adam menahan Indah yang hendak masuk ke dalam mobil. "Panggil Asman dengan nama, karena hanya aku tuanmu. Mengerti?" Lagi-lagi Indah menganggukkan kepalanya, hanya agar percakapan mereka cepat selesai.
Sementinda Hasman hanya bisa tersenyum dalam hati melihat perubahan sikap Tuan Adam yang tidak seperti biasanya. Ia merasa Tuan Adam mulai bersikap posesif pada Indah, sebuah sikap yang tak pernah ditujukan pada Nona Tasya. Satu lagi, Indah menghela napasnya dengan kesal, karena 3 kali Adam menahan langkahnya. Entah apa lagi yang akan dikatakan pria itu. Ingat, rahasiakan pernikahan ini dari semua orang. Iya, Tuan, jawab Indah dengan sedikit kesal. Apa Adam pikir Indah bodoh dengan tidak membaca salah satu poin perjanjian, yang mengatakan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu akan pernikahan mereka? Lagi pula Indah sadar diri, tidak mungkin seorang Adam mau mengakuinya sebagai istri kedua. Pria itu, bagus, pergilah. Adam tak lagi menghalangi Indah pergi. Ia hanya diam menatap mobil yang ditumpangi istri keduanya itu, lalu bergegas masuk ke dalam mobil lainnya untuk menjemput Tasya. Sementara itu mobil yang ditumpangi Indah kini telah sampai di sebuah mansion mewah, yang pastinya sebuah mansion milik keluarga besar. Indah yang baru pertama kali masuk ke dalam mansion tersebut dibuat terkejut, saat melihat begitu megah dan mewahnya mansion yang diberi nama mansion utama. Begitu beruntungnya nasib Tasya. Lahir di dalam keluarga berada dan kini memiliki suami yang tampan, dan juga kaya raya. Tidak seperti nasibnya yang dibuang sejak kecil, dan kini menjadi istri kedua hanya untuk menghasilkan seorang keturunan. Bahkan status istri keduanya pun harus disembunyikan, tidak boleh ada satu orang pun yang mengetahuinya. Di mana semua orang? Kenapa sepi sekali? Tanya Indah saat melihat hanya ada pindah pelayan di mansion tersebut. Tuan dan Nyonya besar tadi pagi berangkat ke pulau pribadi milik keluarga. Mereka rencananya akan menetap lama di sana, jelas Asman. Indah menganggukkan kepalanya. Di mana harus kuletakkan semua barang Kak Tasya? Tanyanya tanpa ingin mendengar lebih lanjut kisah tentang keluarga yang cukup tertutup dari pemberitaan. Sungguh Indah ingin secepatnya pergi dari mansion utama, dan tidak ingin bertemu dengan suaminya lagi. Suami, mendengar kata itu saja membuat Indah kesal dan geli. Mengingat bagaimana pria itu menyentuhnya. Memang pergulatan panas yang terjadi tadi bukan yang pertama bagi mereka, tapi percintaan itu dilakukan Indah secinta sadar. Sehingga ia bisa merasakan bagaimana rasanya bercinta, dan tidak dapat dipungkiri rasanya begitu menakjubkan terlebih dilakukan oleh pria setampan Adam. Biarkan pelayan yang akan membawa ke kamar Nona Tasya, ucap Asman sembari memanggil pelayan. Memerintahkannya untuk membawa semua koper-koper milik Tasya ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuk wanita tersebut. Baiklah, karena sudah selesai aku pulang dulu. Indah hendak pergi sebelum langkahnya tertahan oleh Asman. Anda tidak boleh pergi. Kenapa tidak boleh? Tanya Indah dengan bingung. Karena mulai hari ini Anda akan tinggal di mansion utama. Apa? Tapi bagaimana bisa? Tentu saja bisa, Anda sudah menjadi istri Tuan Adam. Otomatis Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar yang harus tinggal di mansion ini, jelas Asman panjang lebar. Iya, tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pulang kembali ke rumah Ayah Wisnu, mereka tidak akan mengizinkan aku pergi. Tuan Adam yang akan mengurusnya. Apa? Untuk kedua kalinya Indah terkejut. Tapi aku tidak ingin tinggal di sini. Dengan segera Indah berjalan, meninggalkan ruangan tersebut. Sungguh Indah tidak mau tinggal di tempat yang sama dengan Adam dan Tasya.
Ia tidak mau dijajah kembali oleh dua orang tersebut, dua orang yang selalu bersikap sesuka hati padanya. Kalian mau apa? Tanya Indah dengan terkejut saat dua orang berbadan tegap menghalangi langkahnya. Menyingkir. Aku ingin pulang. Namun dua orang yang sudah dapat dipastikan sebagai pengawal pribadi itu tidak mau menyingkir dari hadapannya, membuat Indah kesulitan untuk pergi dari mansion tersebut. Nona, masuklah ke dalam kamar Anda. Jangan sampai mereka turun tangan untuk membawa Anda masuk, ucap Asman dengan sedikit mengancam. Sama seperti yang dilakukan Adam pada saat di apartemen tadi, untuk menakuti wanita tersebut. Namun perkiraan Asman salah, karena ternyata Indah tidak takut sedikit pun. Aku tidak mau. Asman, aku mohon izinkan aku pergi, aku tidak mau tinggal bersama mereka, pinta Indah dengan memohon. Asman sebenarnya merasa tidak tega. Tapi ia tidak bisa membantah perintah tuannya, lagi pula Indah akan lebih nyaman tinggal di mansion utama bersama Adam daripada tinggal dengan keluarga Wisnu yang selalu menjadikan Indah sebagai pelayan. Masuklah Nona, percaya padaku Anda akan baik-baik saja tinggal di sini. Percaya padamu. Indah berdecak dengan kesal. Terakhir kali aku percaya, justru aku menjadi istri kedua. Jadi jangan harap aku percaya lagi padamu, ucapnya sembari berusaha keluar dari mansion. Ada apa ini? Baik Indah maupun Asman terkejut. Menatap pada sosok yang berjalan ke arah mereka, sosok yang tidak lain dan tidak bukan Adam. Bersama Tasya yang merangkul mesra pria itu, melihat kedatangan Adam dan Tasya, sontak Indah melangkah mundur bersembunyi di belakang tubuh Asman. Mampus aku, tadi Kak Tasya mendengar perkataanku tidak iya, gumam Indah dalam hati sembari menelan salivanya susah payah. Tidak bisa Indah bayangkan kemarahan Tasya jika wanita itu mengetahui kalau ia telah menikah dengan suami kakaknya itu. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Adam mengulang pertanyaannya sembari menatap Asman dengan tajam. Karena asisten pribadinya itu tidak bekerja dengan baik, terlihat dari Indah yang memberontak ingin pergi dari mansion utama. Tuan, Asman menundukkan kepalanya bingung harus menjawab apa. Sementindah Indah hanya diam di samping asisten pribadi Adam. Indah, kau masih di sini? Tanya Tasya yang sejak tadi terkejut melihat keberadaan adik angkatnya. Karena ia pikir Indah sudah kembali ke rumah mengingat hari sudah menjelang sore. Kak Tasya, aku. Mulai hari ini dia akan tinggal di sini. Sahut Adam. Apa? Tetapi sayang. Tasya yang terkejut desen hendak protes langsung terdiam saat melihat tatapan tajam dari suaminya. Memang bukan satu dua kali ia mendapatkan tatapan tajam seperti itu, bahkan hampir tiap kali mereka bertemu. Tapi tetap saja mampu membuat Tasya terdiam tak berani untuk membantah sedikit pun. Dan kau, Adam mengalihkan tatapannya pada Indah, patuhi semua perintahku. Jangan mencari masalah atau aku akan mengurungmu di dalam kamar, mengerti? Indah refleks menganggukkan kepalanya dengan cepat karena tidak ingin dikurung di dalam kamar. Ia tahu betul maksud pria itu dengan kata mengurung adalah menemani Adam di atas ranjang seperti yang terjadi tadi siang dan kemarin malam. Setelah melihat Indah takut pada ancamannya, Adam pun beranjak dari ruangan tersebut, meninggalkan semua orang yang masih terdiam di tempatnya terutama Tasya yang masih terkejut dengan apa yang terjadi. Sayang, tunggu. Tasya yang tersadar langsung menyusul sang suami.
Dengan melewati Indah bahkan sampai membuat adik angkatnya itu hampir terjatuh karena dengan sengaja ia menabrak bahu Indah dengan keras dan kasar. Sungguh Tasya merasa sangat kesal dengan keputusan Adam yang tiba-tiba menyuruh Indah tinggal bersama mereka. Meskipun ia ingin Indah tinggal bersamanya agar Tasya bisa menyuruh adik angkatnya itu seperti sebelum-sebelumnya. Tapi mendengar Indah akan tinggal di mansion yang sama dengannya dari mulut sang suami, entah mengapa ia tidak suka dan merasa cemburu. "Sayang, tunggu aku," ucap Tasya lagi sembari terus mengikuti langkah Adam dengan susah payah, mengingat langkah Adam yang cepat sedangkan ia memakai heels yang tinggi. Sedangkan Indah yang tadi hampir terjatuh kalau saja Asman tidak menahan tubuhnya. Hanya menghela napas dengan panjang melihat Tasya yang mengejar. "Adam, Anda tidak apa-apa?" tanya Asman. Indah menggelengkan kepala. "Asman, apa aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintahnya?" tanyanya dengan sendu. Sungguh Indah tidak mau tinggal bersama Adam dan Tasya. Apalagi harus menerima pria itu menyentuh tubuhnya dengan mudah, mengingat kini mereka tinggal di satu atap yang sama. "Anda tidak punya pilihan lain, jadi sebaiknya ikuti semua perintah Tuan Adam." Indah pun mau tidak mau mengikuti Asman. Mengikuti pria itu menuju kamar yang sudah disiapkan untuknya. Sebuah kamar yang menurutnya sangat luas dan mewah, bahkan luas kamar tersebut 2 kali lipat dari kamar Indah yang ada di keluarga Wisnu. Bahkan ada ranjang besar dan pastinya empuk dengan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Sungguh sebuah kamar yang pastinya sangat nyaman, berbanding terbalik dengan kamarnya dulu yang lebih layak disebut kamar pelayan. Apalagi letaknya yang berada di dekat dapur, dengan ranjang single yang tidak pernah diganti semenjak Indah menempati kamar tersebut. "Jika Anda perlu sesuatu, bisa minta pada pelayan." Dan ini, Asman menyerahkan kartu namanya. "Hubungi aku jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal penting yang berkaitan dengan Tuan Adam." Indah menerima kartu tersebut tanpa banyak kata. Bahkan saat Asman pergi ia langsung masuk lalu mengunci pintu kamar, karena ingin beristirahat dan juga tidak ingin diganggu oleh siapapun apalagi oleh Adam atau Tasya. Namun keinginannya itu tidak terwujud, karena baru saja ia hendak menutup kedua matanya. Indah ketukan di depan pintu kamarnya membuat Indah mau tidak mau beranjak dari atas ranjang. "Kenapa lama sekali?" gerutu Tasya dengan kesal. Sembari masuk ke dalam kamar, kedua matanya menatap seluruh isi ruangan tersebut. Ruangan yang diyakininya merupakan kamar tamu, terlihat dari kemewahan kamar tersebut. Sungguh beruntung sekali adik angkatnya itu ditempatkan di kamar tamu, bukan di kamar pelayan seperti di rumahnya dulu. Membuat emosi di hati Tasya kembali naik setelah apa yang terjadi dengannya tadi bersama Adam. "Sepertinya suamiku salah memberikan kamar untukmu," ucap Tasya dengan sinis sembari duduk di atas ranjang. "Karena kamar yang pantas untukmu adalah kamar pelayan." Indah hanya diam sembari menutup kedua matanya sekilas, agar tak terpancing oleh perkataan Tasya. "Ada apa kakak kemari?" tanya Indah to the point. Karena hari ini ia merasa sangat lelah jadi tidak bersemangat untuk berdebat atau melakukan apapun. "Aku hanya ingin memperingatimu untuk menjaga jarak dari suamiku," ucap Tasya sembari berjalan menghampiri Indah dengan tatapan tajamnya. "Jangan pernah berpikir atau memiliki niatan untuk menarik perhatian Adam apalagi memiliki niatan untuk merebut suamiku, mengerti?"
Walaupun Adam sangat membenci Indah dan tidak mungkin menjalin hubungan dengan adik angkatnya yang miskin itu. Tapi tidak ada salahnya Tasya memberi peringatan pada Indah agar adik angkatnya itu sadar diri dan tidak berani untuk berbuat macam-macam. Aku mengerti, sahut Indah bagus, dan satu lagi. Kau tidak boleh berada di lantai 2, karena lantai 2 adalah lantai kamar pribadi milik aku dan suamiku. Jadi jangan pernah menginjakkan kakimu di sana, kau mengerti? Indah menganggukkan kepalanya. Ia mengerti jika kakak angkatnya itu tidak ingin diganggu dan ingin memiliki privasi sendiri bersama suaminya. Seorang suami yang sialnya suaminya juga. Sekarang buatkan salad untukku, setelah jadi berikan pada pelayan untuk membawanya ke kamar. Tunggu Kak. Indah menahan langkah kakaknya. Kenapa tidak sekalian meminta pelayan untuk membuatnya? Kenapa? Kau tidak mau membuat salad untukku? Indah menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu Kak, hanya saja. Dengar Indah, statusmu itu masih pelayanku. Meskipun kau tinggal di mansion ini. Mengerti? Untuk kali ini Indah menganggukkan kepalanya. Iya, dia sadar betul posisinya yang akan selalu menjadi pelayan pribadi untuk Tasya demi membalas budi keluarga Wisnu yang sudah mengangkatnya menjadi anak meskipun hanya dijadikan seorang pelayan. Cepat buatkan. Perintah Tasya sembari beranjak dari kamar tersebut dengan tersenyum puas. Karena rasa kesalnya pada Adam tadi dapat ia salurkan pada Indah sementara Indah hanya bisa menghela napas melihat punggung Tasya yang semakin menjauh. Ia yakin bukan hanya satu perintah yang akan diterimanya. Nanti, karena yang sudah-sudah Tasya pasti akan terus memerintahnya membuat ini dan itu sebelum rasa emosi kakaknya itu reda. Iya, Indah tahu betul bagaimana Tasya. Kakaknya itu tengah kesal entah karena apa, dan imbasnya Indah yang akan menjadi tempat pelampiasannya. Dan benar saja, setelah pukul 11 malam kakaknya itu baru berhenti memerintah ini dan itu. Hingga tubuh Indah langung tumbang di atas tempat tidur, karena kelelahan harus bolak-balik dari kamar ke dapur hanya untuk membuatkan keinginan Tasya. Indah yang lelah dan mengantuk tidak memperdulikan. Sama sekali saat ranjangnya terasa bergerak seperti ada seseorang yang menaiki. Ia pikir itu hanya perasaannya saja mengingat pintu kamar sudah dikunci, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam.